jumpa. Saya Novayanti Rumahorbo SPD, guru BK SMA Santo Thomas II Medan. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik, yaitu mengenal motivasi belajar. Pada prinsipnya, sepanjang hidup manusia akan menghadapi perjuangan. Dan untuk dapat melalui setiap perjuangan, dibutuhkan semangat atau motivasi. Nah, apa perjuangan terberat yang pernah kamu lalui selama ini dan bagaimana kamu melaluinya? Motivasi adalah penggerak yang menimbulkan rasa ingin bisa, rasa ingin sukses, dan yang lainnya. Kemudian, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri seseorang yang akan menimbulkan kegiatan belajar, memberikan arah pada kegiatan belajar. Fungsi motivasi dalam belajar: 1. Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Yang kedua, motivasi adalah selalu bertalian dengan suatu tujuan. Secara umum, fungsi motivasi adalah 1. Sebagai pendukung untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, penentu akan perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Motivasi anak berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh guru. Berikutnya, cara menimbulkan motivasi belajar siswa antara lain dalam memberi nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang berikutnya, yang kedua, memberi hadiah. Hadiah akan sangat menarik siswa sebagai motivasi dalam melakukan pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga, kompetisi, baik kompetisi individu maupun kompetisi kelompok. Action. Berikut ini saya akan menyampaikan contoh studi kasus. Rudi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik-adiknya masih kecil. Rudi adalah harapan satu-satunya orang tuanya yang akan dapat membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya, Rudi mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mulai beranjak remaja, ia ingin gaul-gaul seperti teman-temannya. Dengan alasan kebebasan, ia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari ia nongkrong bersama-sama teman-temannya, kadang-kadang sampai larut malam, sehingga paginya malas untuk masuk sekolah. Kalau sudah demikian, itu ia terus bolos dari sekolah, juga tidak pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Dari kasus tersebut, kita memperhatikan cerita tentang Rudi. Timbul pertanyaan, kenapa Rudi malas? Rudi malas karena pada dirinya tidak ada motivasi belajar. Karena Rudi tidak mempunyai tujuan, cita-cita. Yang kedua, tidak memahami keinginan orang tuanya.
Yang ketiga, tidak memahami bahwa hidup ini penuh kesulitan. Yang keempat, tidak memahami aturan dan tata tertib sekolah. Yang kelima, tidak memahami diri atau tugas dan kewajibannya sendiri. Sudahkah kamu menemukan motivasi belajarmu? Motivasi harus selalu ada dan dipelihara agar senantiasa hidup menggelora di dalam jiwa kita selamanya. Kalau kita kehilangan semangat, badan rasanya lemah, malas, tidak bergairah, tidak berdaya, bahkan merasa tidak berharga, merugikan. Jadi motivasi sangat diperlukan untuk keberhasilan seseorang dalam belajar. Demikianlah materi mengenai motivasi. Kiranya video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak didik kami. Saya Novayanti Rumahorbo, SPD, Guru Bimbingan Konseling di SMA Santo Thomas II Medan. Salam sehat, sampai jumpa.